Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat daftar gambar serta daftar tabel otomatis di Microsoft Word, dimana ini sangat penting sekali ketika kita membuat sebuah tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, yang mana di dalamnya akan memuat banyak gambar serta tabel yang ketika kita buat secara manual itu akan sangat merepotkan, sehingga kita akan mencoba membuat daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis sehingga memudahkan kita dalam pembuatan penomoran halaman di daftar gambar serta daftar tabel serta mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Di sini saya sudah punya file tesis ya, sebagai sampel saja, sebagai contoh saja, dari bab 1 sampai bab 3, di mana di sini ada beberapa gambar, serta ada tabel juga. Yang nantinya akan kita coba buat daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis. Ini ada tabel di bab 3. Langkah-langkahnya hampir sama seperti dalam membuat daftar isi otomatis, tetapi kalau kita membuat daftar isi otomatis, dia akan membuat pada bagian style ya di sini, sedangkan untuk daftar gambar dan tabel nanti kita akan menggunakan menu reference. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, di sini sudah ada daftar isinya secara otomatis. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena pada tutorial sebelumnya sudah kita pelajari. Di sini setelah daftar isi langsung bab 1 ya. Kita akan coba buat setelah daftar isi, kita akan buat daftar gambar. Kita klik di sebelah kiri bab 1, klik menu layout, kemudian kita klik bricks, kemudian kita klik next page. Oke, setelah kita klik next page ya, kita mendapatkan satu halaman baru. Di sini kita buat satu kali lagi karena kita butuh 2 halaman. Klik di bagian kiri bab 1, kemudian klik bricks dan next page. Oke, kita punya 2 halaman kosong di sini ya. Oke, di halaman ini kita akan coba ketik daftar gambar, kemudian di halaman ini yang terakhir daftar tabel, dan atasnya lalu daftar gambar. Oke, di sini ada daftar isi. Supaya daftar gambar dan daftar tabel ini masuk ke dalam daftar isi, maka kita perlu memberikan heading style pada daftar gambar. Klik kursor di sebelah kiri, masuk ke menu home, kemudian kita klik di heading 1. Ini sudah otomatis sepertinya. Di daftar tabel pun sama, dia sudah posisi pada heading 1. Sekarang kita akan coba update di daftar isinya. Kita klik di dalam kotak daftar isi, update table, kemudian pilih opsi yang bawah, update entire table, klik OK. Nah, secara otomatis daftar gambar dan daftar tabel dia akan muncul. Oke, selanjutnya setelah kita mempunyai 2 halaman ya, kita akan berikan enter saja 2 kali, kemudian di daftar tabel pun sama. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan caption pada gambar yang kita miliki. Nah, kita akan coba cari dulu gambarnya.
tadi ada di bagian bab 2. Nah ini ada satu gambar, kita bisa letakkan di bagian bawah. Misalkan di sini ya, di bagian bawah kita masuk ke menu reference, kemudian ada insert caption. Di insert caption ini kita lihat ya, ada bahkan equation, figure, gambar, persamaan, tabel, dan lain-lain. Ini jika belum ada gambar, misal ini kita delete, misal di pilihan ini belum ada gambar dan belum ada tabel, berarti kita harus membuat dulu di sini ya, klik new label, ini kita buat gambar. Oke, secara default, secara otomatis dia akan terisi gambar satu. Nah, gambar satu apa? Misal kita cek gambar satu adalah tahapan, oke, misal titik tahapan KDD misal. Kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah muncul. Untuk formatnya nanti bisa kita atur ya, disesuaikan saja dengan format penulisan yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan pedoman. Oke, misal seperti ini. Kemudian kita lanjut cari gambar berikutnya. Misal di sini ada gambar lagi yang perlu kita berikan caption. Nah, ini di bagian bawah gambarnya kita akan berikan caption. Masuk ke menu reference, kemudian insert caption. Nah, otomatis dia akan gambar 2. Kita tinggal lanjutkan saja, titik, misal dindogram. Oke, ini gambar 2, kita klik OK. Formatnya bisa kita setting seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk gambar ke sini. Ini adalah gambar yang ketiga, masuk ke reference. Kita klik insert caption di gambar ketiga. Sini apa di gambar ketiga? Ilustrasi word clustering. Oke, titik ilustrasi word clustering. Oke, kita klik OK. Oke, mungkin untuk sebagai sampel saja kita sudah memberikan 3 caption pada gambar. Untuk gambar selanjutnya nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Kita akan coba masukkan ke bagian daftar gambar tadi ya, halaman daftar gambar. Oke, kita klik di bagian bawahnya, kemudian kita masuk ke menu reference. Kita pilih insert table of figures, kita klik, kemudian kita pilih caption labelnya apa yang mau kita tampilkan. Karena kita ingin menampilkan gambar, maka kita pilih yang gambar, kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis akan terbuat daftar gambar seperti ini dan memunculkan halaman yang dituju. Untuk masuk ke gambarnya itu sangat mudah sekali, tinggal kita klik, tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita klik. Nah, kita akan langsung diarahkan ke gambarnya seperti itu. Misal tadi kita mau ke gambar 3, tinggal tekan Ctrl di keyboard sampai mouse berubah kursornya menjadi gambar tangan ya, kita klik. Nah, otomatis langsung menuju gambarnya. Ini sangat membantu sekali ketika kita mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Oke, selanjutnya kita akan coba memberikan caption pada tabel atau pada tabel. Kita akan coba cari tabel yang akan kita berikan caption. Di bab 3 kita ambil contoh. Oke, ini ada tabel. Nah, tabel biasanya dia akan
keterangannya di bagian atas, berbeda dengan gambar yang dia memberikan keterangan di bagian bawah gambar. Langkah-langkahnya sama, kita klik di bagian atas tabel, masuk ke menu reference, kemudian klik insert caption. Kalau tadi kita pilih labelnya gambar, sekarang kita akan pilih tabel. Jika belum ada tabel, caranya sama, klik new label, kemudian beri nama tabel. Oke, tabel 1 otomatis. Kemudian kita klik titik. Nah, ini tabel pemodelan data semester. Tabel 1 pemodelan data semester. Oke, kita klik oke. Tuh, formatnya bisa nanti disesuaikan dengan panduan yang diberikan. Di sini caption Roman, ukurannya 12, warnanya hitam, kemudian tebal misalnya. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya. Ini ada tabel yang kedua, kita klik reference, kemudian klik insert caption, pilih labelnya tabel 2, kemudian kita klik titik. Ini judul tabelnya. Oke, tabel kualifikasi. Inilah. Oke, kita klik oke. Kita sesuaikan formatnya. Oke. Selanjutnya kita ambil satu lagi ya, supaya sama seperti yang gambar tadi, 3 contoh. Ini masuk ke menu reference, kemudian description, posisi tabel 3. Ini. Kualifikasi. Nilai min dan standar deviasi, contoh saja ya. Kita klik OK. Setelah kita berikan format, nanti kita akan coba ke bagian atas untuk memberikan penomoran halaman otomatis. Oke, setelah kita sudah selesaikan formatnya, kembali ke halaman daftar tabel, daftar gambar, di bagian bawahnya daftar tabel. Oke, letakkan kursor di bawah daftar tabel, masuk ke menu reference, klik insert table of figures, kemudian caption labelnya adalah tabel. Kalau tadi kita gambar, sekarang kita pilih tabel. Klik OK. Nah, otomatis tabelnya akan muncul nama dan halamannya. Setelah kita akan menuju tabelnya, kita tinggal klik Ctrl di keyboard, kemudian klik. Nah, otomatis seperti ini. Oke, dengan begitu pekerjaan kita akan lebih cepat dan mudah, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan kita lebih cepat daripada cara manual. Mungkin itu saja tutorial kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.